Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Erika Sukmalestari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa Permata Sakti 2020. Nah, untuk kali ini saya mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun mata kuliah pilihan saya adalah Wisata dan Budaya dalam Kajian Sejarah. Untuk itu, pada tugas kali ini saya akan menyampaikan mengenai wisata budaya religi, yaitu Wisata Religi Gua Maria Padang Bulan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai objek wisata religi Gua Maria, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu letak geografis dari Gua Maria. Jadi wilayah Gua Maria ini berada di Desa Padang Bulan, Kelurahan Pajarisu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sebuah nama yang cukup unik terdengar dari masyarakat Lampung, karena meskipun kami berada di wilayah Lampung, namun penamaan tempat masih banyak yang menggunakan nama-nama Jawa, seperti contohnya Padang Bulan, yang dalam bahasa Jawa memiliki arti terang bulan. Nah, para peziarah yang akan melakukan perjalanan religi bisa melakukan perjalanan dari kota Bandar Lampung menggunakan bis ataupun travel yang ada di kota Bandar Lampung dengan tujuan Kota Agung. Namun, nanti para peziarah bisa turun di daerah Pringsewu, tepatnya di Kelurahan Pajarisu. Nah, karena letaknya yang berada di pinggir jalan, jadi para peziarah bisa langsung untuk turun dan naik ojek ataupun melakukan perjalanan kaki yang hanya mencapai 200 km. Sampai di situ sudah disuguhi dengan petunjuk jalan dan kemudian para peziarah bisa langsung ke tempat tujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Gua Maria Padang Bulan. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh Uskup Tanjung Karang, tempat didirikannya Gua Maria ini merupakan tempat persembunyian para imam dan masyarakat sekitar pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, yang kemudian disusul pada tahun 1949. Saat itu, agresi militer Belanda mulai masuk ke wilayah Pringsewu. Tempat ini menjadi lokasi bagi para gerilyawan untuk menyusun siasat dan beroperasi bahu-membahu, berjuang melawan tentara Belanda. Pada saat itu, air menjadi kebutuhan yang sangat vital dan sangat sulit untuk didapatkan karena musim kemarau yang cukup panjang. Akhirnya, untuk menjawab kerinduan umat Kristiani akan sebuah tempat ibadah yang bisa memberikan sumber mata air, maka dibangunlah Gua Maria di lokasi tersebut dan kemudian diberi nama Gua Maria Sendang Padang Bulan yang diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1949. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunikan Gua Maria Padang Bulan yang menarik perhatian. Udara yang sejuk, tempat yang tenang membuat para peziarah khusyuk dalam berdoa. Setelah selesai berdoa, para peziarah bisa langsung mengambil air di sendang yang letaknya tidak begitu jauh dari gua. Air ini diyakini mampu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mengingat lokasinya yang berada di lembah perbukitan, maka para pengunjung harus melewati medan yang cukup terjal. Namun, seiring perkembangannya, sekarang wilayah ini dibuat jalanan berundak guna mempermudah perjalanan. Alhasil, pengalaman batin begitu membuat hati para peziarah damai. Wisata religi ini memiliki arti nama yaitu sumber air hidup yang diberkati oleh Sang Cahaya, yakni Kristus penebus dunia. Suasana Gua Maria ini sangat mendukung bagi para peziarah yang ingin mencari ketenangan batin di dalam doanya.
Jenis-jenis wisata budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, wisata kota, wisata adat, dan wisata seni. Gua Maria sendiri layak dikatakan sebagai wisata religi karena di dalamnya mengandung aktivitas-aktivitas yang menghadirkan ritual-ritual sakral keagamaan yang bisa menimbulkan ketenangan batin dalam menjalankan ibadah. Umat Nasrani bisa sembahyang di Gua Maria yang dibangun dengan memperhatikan unsur kealamiannya. Suasana alam yang sejuk juga menambah kehusuan dalam bersembahyang. Selanjutnya yaitu fungsi wisata religi Gua Maria. Yang pertama, untuk menghadirkan kesegaran dan semangat hidup baik secara jasmani maupun rohani, sebagai tempat ibadah, sembahyang, dan berdoa, sebagai salah satu aktivitas keagamaan, sebagai salah satu tujuan wisata umat Katolik, dan sebagai aktivitas kemasyarakatan untuk memperoleh ketenangan batin dan sebagai peningkat kualitas hidup masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung dan daya tarik pariwisata. Yang pertama adalah situasi alam yang masih sangat asri dan terjaga keindahannya. Fasilitas keagamaan yang cukup memadai, memberikan pelayanan wisata alam dan juga wisata religi dalam satu tempat. Kemudian terdapat pula pengelola yang aktif dalam mengembangkan pariwisata ini. Sudah cukup dikenal masyarakat hingga kegiatan promosi tidak terhambat. Tempat ziarah ini juga diyakini oleh umat Katolik merupakan petilasan penampakan dari Bunda Maria. Setelah beribadah di depan Gua Maria, peziarah bisa mengikuti prosesi jalan salib dengan rute dari stasi ke stasi merupakan jalur mendaki dan menurun di kawasan yang rimbun ditemani pepohonan yang dinikmati banyak wisatawan. Kemudian di dekat Gua Maria ini juga mengalir sungai kecil. Selain itu juga terdapat sumur atau sendang yang tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Warga sering sekali untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari jika musim kemarau tiba, dan air ini juga diyakini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan wisata. Yang pertama melalui aspek kelembagaan, di mana bisa melakukan pendekatan atau kerjasama melalui lembaga-lembaga yang ada, seperti contohnya lembaga pariwisata di daerah Pringsewu. Lalu kemudian dari aspek sarana dan prasarana, mungkin dari pihak Gua Maria bisa menyediakan tempat-tempat wisata alam yang lebih memadai, sehingga tidak menutup kemungkinan hanya masyarakat Nasrani saja yang bisa berkunjung ke wisata ini. Karena pada saat ini, masyarakat Muslim banyak yang berkunjung hanya untuk melihat-lihat suasana alam, dan akan lebih baik apabila tempat ini dikelola secara lebih detail dengan memperhatikan berbagai macam unsur toleransi, karena di wilayah ini terdapat beberapa macam agama yang bersatu tanpa adanya perselisihan. Mungkin dari sini bisa dilakukan kerjasama yang cukup baik berupa pengadaan tempat wisata alam di sekitar Gua Maria, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dari aspek pengelolaan, pihak pengelola bisa menetapkan cara-cara yang bisa mengembangkan objek wisata ini. Wisata yang sedarinya ini ditujukan untuk wisata agama mungkin bisa dikembangkan menjadi wisata alam yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah di daerah Pringsewu ini. Kemudian dari aspek pengusahaan, mungkin dari beberapa pengusaha-pengusaha bisa berkolaborasi dalam menghasilkan usaha-usaha baru, seperti contohnya pembuatan cenderamata ataupun oleh-oleh khas Pringsewu yang dijual di daerah ini, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Untung bagi pihak pengelola dari Gua Maria dan menguntungkan juga bagi pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau semacam usaha di dalamnya. Kemudian dari aspek pemasaran,
kita juga harus mengembangkan upaya pemasaran yang memadai. Tidak hanya melalui mulut ke mulut, tapi kita bisa mengembangkannya melalui suatu upaya yang bisa membuat orang lain ini tertarik. Seperti contohnya, kita bisa mengembangkan atau mempromosikan melalui media sosial sehingga orang-orang bisa mengenalinya lebih jauh. Kemudian dari aspek penelitian dan juga pengembangan, saya rasa sejauh ini masih belum ada penelitian yang menjelaskan secara lebih mendalam mengenai sejarah kehadiran Gua Maria ini. Bagi saya, ini suatu hal yang sangat unik untuk dicari tahu dan diekspos lebih dalam, sehingga objek wisata ini bisa menjadi bahan penelitian yang kemudian dapat dikembangkan dan bermanfaat untuk khalayak ramai. Terakhir adalah rencana pengembangan wisata budaya. Dalam hal ini, saya ingin melakukan kegiatan promosi secara online yang bisa dilakukan melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian membuat akun media sosial, di mana akun ini sangat berperan penting karena orang-orang atau khalayak ramai bisa mengakses lebih lanjut terkait objek wisata ini sehingga banyak dikenali oleh masyarakat secara luas. Kemudian juga melakukan promosi melalui media cetak karena tidak semua generasi itu menggunakan media sosial. Banyak di antara generasi-generasi sebelumnya atau generasi senior yang lebih senang menggunakan media cetak. Jadi kita melakukan upaya promosi atau pengenalan objek wisata ini melalui berbagai lapisan masyarakat dari strata terendah hingga strata teratas. Kemudian, pembuatan website secara resmi juga layak untuk digunakan karena website ini bisa digunakan untuk mengeksplor atau memperkenalkan perkembangan dan juga kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam objek wisata ini, sehingga dalam mengakses website ini ditemukan berbagai macam informasi yang mendukung dan menarik perhatian para wisatawan. Kemudian kegiatan yang mengundang khalayak ramai juga bisa dilakukan dengan pembuatan acara festival, di mana festival ini bisa digunakan untuk menarik perhatian rakyat banyak sehingga masyarakat tertarik untuk datang dan melihat secara langsung keunikan-keunikan apa yang ada di dalam objek wisata religi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.